Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa bergabung dan menyelesaikan tugas kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, masih semangat kan? Nah, walaupun dalam masa pandemi pada saat ini, Bu harapkan kalian tetap semangat dan menyelesaikan semua tugas kalian sehingga nanti bisa mencapai hasil yang lebih baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nelva dipimpin doanya. Baik anak-anak ibu, kalau ibu perhatikan belum semuanya yang bergabung, masih ada teman kita yang belum bergabung. Siapa yang belum bergabung? David dan Zikri ya. Dan mudah-mudahan mereka itu selalu sehat dan bisa bergabung untuk masa yang akan datang. Dan tolong mikrofonnya semuanya dinonaktifkan terlebih dahulu. Ini aktif semua mikrofonnya. Nonaktifkan tolong mikrofonnya. Niko, Sylvia, Zahra. Mikrofonnya. Niko, mikrofonnya masih aktif. Nah, baik, kita lanjutkan. Sebelum Ibu lanjutkan, ada baiknya kita melihat dulu materi yang telah kita bahas minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu kemarin? Ya, silakan Sylvia. Ya, apa itu neraca? Ya, ya betul sekali. Berarti akun-akun yang ada dalam neraca itu adalah aktiva, hutang, dan modal. Baik, untuk hari ini kita masih melanjutkan proses pencatatan transaksi pada perusahaan jasa, yaitu adalah membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Silakan perhatikan tayangan slide berikut ini terlebih dahulu. Ibu akan lihatkan KD yang akan kita pelajari untuk hari ini. Bisa lihat tayangannya. Nah, jadi KD yang kita pelajari hari ini adalah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti peserta didik harus bisa menjelaskan pengertian jurnal penutup secara benar. Yang kedua, peserta didik menjabarkan kegunaan jurnal penutup secara tepat. Yang ketiga, peserta didik harus bisa menentukan akun-akun jurnal penutup dengan teliti. Yang keempat, menganalisis tahap-tahap jurnal penutup dengan percaya diri. Yang kelima, peserta didik harus bisa mengidentifikasi kegunaan neraca saldo setelah penutupan dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menentukan bentuk neraca saldo setelah penutupan dengan benar. Adapun untuk tujuan pembelajaran keterampilannya adalah peserta didik mampu menganalisis prosedur penyusunan neraca saldo setelah penutupan dengan teliti. Yang kedua, membuat jurnal penutupan secara benar.
Yang ketiga, memindahkan jurnal penutup ke buku besar secara teliti. Dan yang keempat, menyusun prosedur penyusunan neraca saldo setelah penutupan secara tepat. Itu materi yang akan atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, itu seperti yang telah kita diskusikan atau ibu bagikan di grup WA. Kalian kemarin sudah ibu minta untuk melakukan diskusi kelompok mengenai jurnal penutup. Nah, untuk itu hari ini kita akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Baik, untuk pertama, ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan tampil untuk kelompok 1? Ibu persilahkan. Ya, silakan. Baik, itu penampilan dari kelompok 1 yang telah membahas tentang kegunaan jurnal penutup, pengertian jurnal penutup, dan akun-akun jurnal penutup. Baik, untuk kelompok lain, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Nova, silakan. Bisa didengar pertanyaannya kelompok 1? Silakan kelompok 1 langsung dijawab. Nah, jadi untuk memulai siklus akuntansi berikutnya adalah dengan cara apa tadi? Ulang lagi, Ayu. Jawabannya. Iya, baik. Berarti untuk memulai siklus akuntansi berarti kita harus memulai periode baru suatu perusahaan itu biasanya adalah di awal tahun. Nah, itu pertanyaan dari, ada pertanyaan lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Ada lagi yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 tadi? Masih ada? Baik, kalau tidak, tadi kelompok 1 telah membahas mengenai kegunaan jurnal penutup, pengertian jurnal penutup, dan akun-akun jurnal penutup. Berikutnya, Ibu akan beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang akan mewakili kelompok 2? Silakan Sylvia. Buka dulu. Silakan Sylvia, buka dulu kameranya.
Sudah. Tapi itu hasil presentasi kelompok 2 yang telah menjabarkan tentang langkah-langkah mengerjakan jurnal penutup dan langkah-langkah dalam posting ke buku besar. Baik, untuk kelompok 1 dan 3, ada yang ingin menanyakan atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Silakan. Siapa tadi itu? Setia. Nggak bisa diulang lagi apa pertanyaan dan jawabannya, Nova, silakan diulang lagi. Dan baik, itu tanggapan dari kelompok 2. Ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan, siapa itu? Pertanyaannya adalah langkah pertama dalam memposting dalam buku besar. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 2. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Silakan kelompok 3 dibacakan hasil diskusinya. Sudah? Itu penampilan dari kelompok 3. Sekarang ada yang ingin bertanya atau menanggapi penampilan dari kelompok 3 tadi? Ibu persilakan. Siapa tuh? Ya. Iya, ya, betul sekali jawaban dari kelompok 3. Jadi kalau dia sudah seimbang, berarti siklus pencatatan berikutnya akan bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, betul sekali. Itu adalah
kegunaan dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, baik, ada lagi yang ingin pertanyaan? Tolong yang mikrofonnya dimutkan dulu. Mikrofonnya dimutkan dulu. Nah, baik, berarti sudah tampil atau masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dari rumah. Baik, kita kasih hapus dulu untuk kita sendiri. Nah, baik anak-anak ibu, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jurnal penutup, ini silakan kalian perhatikan tampilan PowerPoint berikut ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat peta konsepnya, ini yang telah kita pelajari, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, di mana kita bahas adalah jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, kemudian nanti ada jurnal pembalik. Adapun untuk materi jurnal penutup, tadi sudah kita bahas pengertian jurnal penutup, fungsi jurnal penutup, akun-akun yang ditutup, langkah-langkah mengerjakan jurnal penutup, posting jurnal penutup ke buku besar. Kemudian untuk neraca saldo setelah penutupan, itu telah kita bahas bentuk neraca saldo setelah penutupan, kegunaan neraca saldo setelah penutupan, dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan dalam diskusi bahwa jurnal penutup ini adalah kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal, sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Kemudian, sebenarnya apa kegunaan jurnal penutup? Betul yang disampaikan tadi, kegunaan jurnal penutup ini adalah yang pertama, untuk menghitung jumlah laba atau rugi dari akun-akun pendapatan dan beban. Yang kedua, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Kemudian menghitung modal akhir periode. Dan adapun akun-akun yang akan ditutup atau perlu dilakukan penutupan pada akhir periode, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau rugi, dan akun privé. Jadi, bagaimana cara mengerjakan jurnal penutup ini? Ini sudah dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Cara atau langkah-langkah mengerjakan jurnal penutup. Yang pertama itu adalah akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi yang telah kita pelajari sebelumnya itu dicatat di debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di dalam akun pendapatan. Yang kedua, akun-akun biaya dikredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan mendebet ikhtisar laba rugi sebesar total biaya. Yang ketiga, perkiraan privé dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca dikredit dan mendebet akun modal dengan jumlah yang sama. Yang keempat, jika perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya jika perusahaan mengalami rugi. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah kita buat jurnal penutup, kita harus melakukan posting jurnal penutup dulu ke buku besar. Cara mempostingnya ini sama dengan langkah-langkah posting sebelumnya pada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nanti setelah jurnal penutup dibuat, dilanjutkan dengan melakukan posting atau pemindah bukuan ke buku besar masing-masing perkiraan yang sesuai. Sebagai akibatnya nanti perkiraan buku besar nominal benar-benar bersaldo nol. Jadi di akhir periode nanti masing-masing buku besar itu perkiraan nominalnya adalah akan bersaldo nol.
Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Adapun kegunaan neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Apabila total saldo debit sama dengan total saldo, maka siklus akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Tapi seandainya antara debit dan kredit tidak sama, itu belum bisa kita laksanakan proses pencatatan berikutnya. Dan itu mungkin diakibatkan adanya kesalahan dalam pencatatan atau di dalam penghitungan. Nah, ini bentuk neraca setelah penutupan. Itu ada nama perusahaan, kemudian neraca saldo penutupan, kemudian periodenya berapa. Kolomnya terdiri dari kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Ini untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua rekening yang terdapat di buku besar. Kemudian tuliskan hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang bersangkutan. Yang ketiga, hitung saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar. Yang keempat, susun neraca saldo setelah penutupan yang berisi nama semua rekening yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing. Nah, untuk ilustrasinya kalian bisa perhatikan neraca saldo setelah penutupan kantor akuntan publik per 31 Desember 2017. Itu ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, ada neraca saldo setelah disesuaikan, debit dan kredit. Berikutnya kita masukkan ke dalam jurnal penutup. Jadi ilustrasi tadi, kantor akuntan publik, neraca saldo setelah disesuaikannya, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam jurnal penutup. Coba kalian perhatikan jurnal penutup berikut. Jadi di sini yang kita masukkan ke dalam jurnal penutup cuma 4 akun yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah pendapatan. Kita lihat di neraca saldo, pendapatannya di sini ada sebesar, pendapatan jasanya ada sebesar 48 juta rupiah yang posisinya ada di sebelah kredit. Nah, untuk memasukkan ke dalam jurnal penutup, kita harus mengganti posisinya. Jadi, untuk jurnal penutup, pendapatan jasa tersebut kita letakkan di sebelah debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Itu cara untuk menutup saldo pendapatan. Yang kedua, yang kita masukkan ke dalam jurnal penutup adalah seluruh biaya-biaya. Silakan kalian perhatikan beban-beban yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban bensin, beban parkir, beban sewa, dan beban penyusutan mobil. Di mana letak semua beban ini adalah di sebelah debit. Untuk menutupnya, kita harus memindahkan beban-beban ini ke sebelah kredit. Ini dia. Jadi kita letakkan beban di sebelah kredit, kemudian kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya kita masukkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi sebelah debit yang berjumlah 18.350. Itu untuk menutup beban. Yang ketiga, yang harus kita tutup adalah akun prepaid. Coba kalian perhatikan, di neraca saldo setelah disesuaikan, itu ada prepaid yang letaknya di debit sebesar 1.500.000. Dan untuk menutupnya, kita pindahkan ke kredit dengan jumlah 1.500.000 dan mendebit akun modal sebanyak jumlah yang sama, yaitu 1.500.000 rupiah. Nah, akun yang keempat yang perlu kita tutup adalah modal. Kalau kita lihat di sini, modal
letaknya di neraca saldo setelah disesuaikan adalah di kredit sebesar 91.500.000. Untuk menutupnya kita pindahkan dia ke bagian kredit 29.650 dan mendebit ikhtisar laba rugi. Sehingga untuk jurnal penutup ini jumlahnya harus seimbang antara debit dan kredit. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita buat jurnal penutup, baru kita posting ke dalam buku besar masing-masing akun. Nah, di sini kita lihat akunnya, akun apa saja yang terdapat di neraca saldo, itu yang akan kita buatkan posting ke buku besar. Ibu ulangi, posting ke buku besar ini adalah akun-akun yang terdapat tadi di dalam jurnal penutup. Yang pertama itu ada akun modal. Kita lihat saldonya di neraca saldo terlebih dahulu, ada 91.500. Kemudian kita lihat modal di bagian debit di jurnal penutup ada 1.500.000. Ini kita tinggal masukkan. Begitu juga dengan perkiraan yang lain seperti prive, ikhtisar laba rugi, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Yang jelas untuk posting ke buku besar ini caranya sama dengan posting ke buku besar di jurnal umum yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah posting ke buku besar, masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu adalah membuat neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2017. Jadi dapat kita susun neraca saldo setelah penutupannya. Nah, sehingga nanti di akhir periode kita dapatkan totalnya sebesar 149.250.000 rupiah. Baik anak-anak ibu, itu penjelasan sedikit mengenai jurnal penutup. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi yang telah kita bahas? Ada yang ingin bertanya? Enggak, berarti semuanya sudah paham tentang materi yang kita bahas hari ini? Sudah? Benar-benar sudah? Baik, kalau memang kalian sudah paham apa yang telah kita pelajari untuk hari ini, sebelum kita menutup, kita akan buat dulu siapa yang bisa, kita akan coba simpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Siapa tuh? Setia. Silakan, apa kesimpulannya? Nah, baik, itu kesimpulan kita pada hari ini, bahwa pengertian dari jurnal penutup, kemudian ada akun-akun jurnal penutup, yang jelas untuk akun jurnal penutup ada 4, apa tadi? Modal, pendapatan, beban, modal, dan prive. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum pembelajaran ini ibu akhiri, untuk tugas kalian itu silahkan kerjakan LKPD yang telah ibu bagikan di WA group. Kalian kerjakan semua soal esai dan objektifnya, itu silahkan dikumpulkan minggu kemarin. Maksud ibu minggu depan, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti untuk post-test kegiatan hari ini akan kita lakukan, nanti kita bagikan ke dalam Google Form, nanti linknya akan ibu bagikan. Nah, dan untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian baca bahan ajar tentang jurnal pembalik. Itu materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Baik, anak-anak ibu,
Mungkin demikian atau kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nelva dipimpin lagi doanya. Mikrofonnya tolong diaktifkan dulu. Nah, baik anak-anak ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini telah bergabung di Google Meet. Kemudian ibu ingatkan lagi tetap jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan untuk tahun 2017 atau semester 2 kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, di akhir kata tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.